Bayangin deh, ada bayi baru lahir, lucu, mungil, kulitnya seharusnya berwarna merah muda. Tapi ini kok warna kuning? Kebanyakan orang tua langsung berpikir bahwa Ini mungkin kurang dijemur aja. ternyata tidak sesimpel itu. Hai, aku Dr. Greg, tempat kamu belajar penjelasan menarik agar kamu dapat menikmati hidup kamu lebih sehat dan lebih bahagia. Sore itu di salah satu ruang perawatan bayi, ada sebuah cerita mengenai salah satu seorang bayi yang baru saja lahir. Cerita ini bukan soal mengenai operasi besar, bukan juga soal kasus langka, dan kan bayi tersebut memiliki kulit yang berwarna kuning. Awalnya datanglah seorang ibu muda ke IGD dengan raut wajah yang penuh dengan rasa cemas, dengan muka yang terlihat penuh dengan pertanyaan mengenai mengapa anaknya masih seperti ini. Awalnya kasus ini terlihat normal, bayi lahir prematur dan usia 36 minggu. Adanya kuning ataupun jaundice merupakan hal yang biasa pada bayi-bayi yang lahir dengan prematur. Orang tuanya pun sudah mengetahui dan membawa anaknya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan fototerapi. Namun pada hari ketiga, orang tua ini melihat ada sesuatu yang aneh. Bayi ini tampak lemas, malas minum susu, dan yang paling parah adalah bayi ini tampak kaku. Rasa penasaran dan pertanyaan memenuhi ruangan. Mengapa anaknya masih bertambah kuning walaupun sudah dilakukan fototerapi? Setelah diperiksa, dokter mengetahui bahwa kondisi yang dimiliki bayi ini bukan kondisi biasa, melainkan kondisi yang lebih serius. Biasa, kuningnya tidak hanya berada pada bagian kulit, namun sudah masuk ke bagian otak dan dapat berakibat fatal. Jaundice atau icterus merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan kulit dan juga mata pada bayi menjadi warna kuning akibat adanya kadar bilirubin yang semakin meningkat. Bilirubin atau pigmen kuning ini terbentuk apabila adanya sel darah merah yang sudah tua itu dipecahkan dalam hati. Normalnya organ hati pada bayi akan memecah dan juga membuang hasil bilirubin ini. Namun, pada bayi prematur, fungsi hati belum berjalan dengan sempurna, sehingga kadar bilirubin menumpuk. Namun, pada kasus ini berbeda. Tidak hanya bayi ini lahir dengan prematur, namun ada juga konflik darah terhadap antara bayi dan ibu, yang menyebabkan antibodi si ibu menyerang sel darah merah si bayi. Setelah melewati masa kritis, bayi ini akhirnya berhasil melewati semuanya. Kadar bilirubinnya pun turun. Namun sayangnya, kondisi yang ditakutkan pun terjadi. Kondisi ini biasa disebut sebagai kernicterus. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gangguan motorik, gangguan penglihatan, pendengaran, hingga cerebral palsy. Jaundice yang parah sudah merusak otak si kecil. Tidak lagi ia lulus dalam tes pendengaran, namun ditakutkan adanya kerusakan neurologis lain dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan pernah menganggap sepele kondisi neonatal jaundice. Ini bukan sekedar kondisi yang kurang dijemur, melainkan sebuah kondisi yang berbahaya dan juga dapat menyebabkan konsekuensi yang seumur hidup apabila tidak ditangani dengan segera. Mau tahu tentang cerita medis menarik lainnya? Klik like and follow agar kamu gak ketinggalan.